Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya izin wawancara ya untuk tugas kuliah. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan dulu diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Dika Rizal Lebak. Saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri Indonesia Timur. Dan di sini Bapak untuk sebagai guru itu sebagai apa? Sebagai koordinator Bimbingan konseling. Oke, terima kasih. Mungkin di sini ada 6 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak sebagai guru BK ya di sini ya. Sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Saya jadi guru BK di SMA Negeri 1 Timur itu sudah mau jalan 6 tahun gitu. 6 tahun. Tapi sebelumnya sudah pernah mengajar juga kan ya Pak ya? Sebelumnya pernah di Bandung, di Kabupaten Bandung sebagai guru BK honorer di SMP Muhammadiyah 1 Majalaya. Selama berapa lama Pak? Itu 1 tahun setengah saja. Sudah 7 tahun setengah ya Bapak ya? Kurang Sudah lebih. profesional lah ya, Insya Allah. Di sini yang mau saya tanyakan sebagai guru BP ya atau sebagai guru BK ya Bapak, apa yang menjadi objek praktik spesifik Bapak? Oke, sebagai guru BK, objek praktik spesifik itu kalau berdasarkan kesepakatan hakim intinya atau mungkin secara teori di BK itu terkait tentang kehidupan efektif sehari-hari dari individu gitu ya, seperti misalkan contoh cara manajemen waktu, manajemen keuangan, terus bisa kontrol gitu, manajemen diri gitu ya. Itu menjadi salah satu atau beberapa contoh dari objek spesifik objek praktik spesifik dalam layanan bimbingan dan konseling gitu ya. Ketika misalkan individu mengalami permasalahan atau mengalami kendala dalam kehidupannya gitu ya, tadi yang mungkin bisa mengganggu efektivitas kerja sehari-hari gitu ya, itu menjadi objek praktik kami itu sebagai guru BK. Jadi untuk case ya berarti ke efek ke apa tadi? Kehidupan efektif sehari-hari atau biasa disingkat jadi Case ya. Untuk pertanyaan kedua, nih sebagai guru BK kan biasanya ada kode etik ya Pak ya? Ya, betul. Menurut Bapak sebagai guru BK, apa saja sih kode etik yang harus dipatuhi? Ya, kalau misalkan dijabarkan satu-satu banyak nih kode etik konseling, karena itu ada sih sebenarnya di hasil musyawarah hakim atau asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia gitu ya. Itu banyak sekali sih, tapi secara umum ada hal-hal yang bisa dijadikan acuan atau kode etik yang harus dilaksanakan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama mungkin tentu masalah keprofesionalan. Masalah profesionalan itu masalah keilmuan juga gitu ya, secara akuntabel dari profesi bimbingan dan konseling itu adalah gurunya itu punya keilmuan BK atau tidak gitu kan ya. Kalau punya keilmuan BK yang mumpuni tentu ya profesional, apalagi melalui ada yang disebut dengan PPG, punya sertifikat itu kan sudah terbukti secara administratif sebagai guru BK yang profesional gitu ya. Terus secara praktiknya di lapangan ada beberapa yang harus diperhatikan, dan mungkin Bu Esa juga jadi guru BK udah tau lah dengan asas-asas bimbingan dan konselingnya, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, segala macam itu tuh kan jadi bahan kode etik yang harus diterapkan dalam layanan kita gitu. Jadi kode etiknya itu banyak kalau dijabarkan, dan mungkin sederhananya dalam praktik asas-asas yang harus dijaga itu asas BK gitu ya, itu salah satu kode etik. Untuk guru BK itu perbedaannya mungkin dengan guru mapel lainnya. Untuk guru BK ada asas-asas lain. Iya, asas keprofesional tadi, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan gitu. Itu adalah kode etik BK
dasar yang harus ada dalam praktik layanan. Terima kasih. Lalu untuk sasaran layanan Bapak ini sebagai guru BK biasanya siapa aja? Kalau guru BK tentu siswa ya yang menjadi konseling kita, siswa dengan berbagai macam kondisinya. Kadang kan dianggapnya kalau stereotipnya itu dulu tuh BK itu hanya bagi siswa-siswa yang bermasalah gitu. Tapi ternyata layanan itu harus komprehensif. Kalau POP BK itu harus komprehensif. Jadi bukan hanya layanan itu bagi siswa-siswa yang mungkin mengalami kendala dalam case-nya gitu ya, tadi dari dalam kehidupan efektif sehari-hari. Tapi mungkin siswa-siswa yang secara secara pribadi tidak punya kendala pun kita harus siap melayani mereka gitu, entah itu dalam bentuk layanan dasar, layanan responsif, atau ya mungkin kalau dari case yang punya kendala bentuknya layanan responsif. Tapi kalau misalkan klien atau klien siswa atau konselor kita yang tidak punya masalah, ya mungkin dalam bentuk layanan dasar. Kayak klasikal. Dia kayak klasikal atau layanan informasi dalam bentuk mading BK gitu ya, papan pengumuman BK, atau misalkan ada yang namanya layanan kelas besar ya, itu juga kan salah satu layanan besar. Lalu untuk yang keempat, apakah selama Bapak menjadi guru BK itu Bapak pernah berkolaborasi dengan pihak dari profesi lain? Oh tentu, karena saya seperti dulu pernah ada case anak yang secara mental sudah mulai terganggu, dan itu mungkin sudah di luar ranah BK gitu ya. Kalau misalkan ada ada gejala dari konsul kita yang menunjukkan bahwa gejala-gejalanya itu adalah penyakit mental, itu kan sudah di luar ranah kita sebagai guru BK, dan itu sudah masuk ke ranah psikolog atau mungkin bisa aja ke psikiater. Maka dari itu kita kolaborasikan dengan psikiater RSUD yang di Bogor. Kita coba rujuk juga, dan alhamdulillah ada juga mungkin bentuk kolaborasi dengan profesi lain adalah pesta psikotes. Lembaga psikotes itu juga kan bentuk kolaborasi kita sebagai guru BK menyediakan layanan informasi terkait data potensi data pribadi konselor atau siswa gitu ya, dan mungkin itu di luar kemampuan kita sebagai guru BK untuk melakukan tes itu. Maka dari itu kita melakukan kolaborasi dengan lembaga tes gitu untuk melihat IQ siswa, mungkin kepribadian siswa, mungkin minat bakatnya itu melalui kerjasama dengan lembaga psikotes. Di sini Bapak selama menjadi guru BK, adakah contoh kasus yang paling berkesan yang pernah Bapak alami? Yang paling berkesan yaitu mungkin tadi ya, ada siswa yang secara mental terganggu, bahkan sudah sampai ada gejala halusinasi seperti skizo mungkin ya. Dan mungkin bukan ranah saya untuk mendiagnosis penyakit mentalnya apa gitu ya. Maka dari itu pengalaman yang menurut saya sangat berkesan, karena itu pertama kali saya menghadapi siswa yang bahkan harus sampai dirujuk ke psikiater gitu ya. Dan senang sekali ketika misalkan bukan misalkan sih dulu kan ada terjadi si siswanya itu mengalami progresivitas yang baik gitu. Pada akhirnya dia lanjut ke sekolah dan sampai akhirnya lulus gitu. Itu merupakan salah satu kasus yang paling berkesan gitu, bahwa penanganan BK itu jangan sampai melewati ranah dan pada akhirnya melakukan malpraktik, karena kita juga bisa melakukan malpraktik itu kalau misalkan dia memberikan layanan di luar kemampuan dia. Ya, jadi pengalaman yang berkesan ya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, selama Bapak menjadi guru BK profesional nih, untuk Bapak udah punya sertifikat PPD kan pastinya ya? Alhamdulillah ya. Berarti insya Allah sudah profesional lah ya. Selama Bapak itu menjadi guru BK yang profesional, apakah ada isu-isu terkait dengan keprofesionalan Bapak itu sebagai guru BK? Ya, isu-isu keprofesionalan mungkin ya
kalau di lapangan yang saya alami kadang guru BK itu dianggap guru yang tidak bekerja ya, padahal mungkin porsi pekerjaannya atau tupoksinya berbeda dengan guru mapel, karena guru BK itu bukan guru mapel, maka dia tidak memberikan pembelajaran seperti guru mapel itu, dia bukan transfer tapi dia memberikan layanan kan gitu ya. Mungkin itu tuh menjadi salah satu problematika di sekolah gitu, karena terkadang ada apa ya, entah kecemburuan atau stigma bahwa guru BK yang harus kami itu apa sedangkan berbeda gitu. Dari tujuan juga udah berbeda. Yang satu transfer ilmu, yang kedua adalah memberikan layanan, tentu berbeda. Kalau misalkan polisi disuruh melakukan persalinan kepada laki-laki, itu hamil kan tidak nyambung ya, walaupun sama-sama pelayan publik gitu. Makanya itu mungkin salah satu profesional khususnya di sekolah gitu. Tapi kalau personal mah beda lagi gitu ya, karena dia bukan di ranah pendidikan gitu, tapi ranah pelayanan umum gitu ya, pelayanan umum lah, bukan di pendidikan. Tapi kan kalau pendidikan masyarakat saja dengan guru, tenaga pendidik, mungkin itu menjadi usaha ekstra bagi guru bisa memberikan penjelasan kepada yang lain gitu, karena kadang bahkan bukan hanya dari sisi itu sudah kadang suka ada salah paham dari guru. Paradigmanya sudah berbeda ya, memiliki apa namanya pendapat sendiri gitu. Pada dasarnya memang betul sih, itu juga saya rasakan sebagai guru BK. Ini terima kasih banyak ya Pak Dika untuk waktunya, dan alhamdulillah untuk jawabannya pun sangat bagus sekali.